Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tim Journey of Songli akan mendatangi Masjid Jami An-Nawir yang merupakan ikon kebudayaan Arab di ibu kota. Jakarta sejak berabad-abad silam merupakan simpul perjumpaan dari beraneka suku bangsa. Salah satu kelompok etnik yang telah berbaur lama dengan penduduk lokal ialah komunitas Arab. Sahabat Songli, alhamdulillah kita sudah sampai di Masjid An-Nawir atau yang lebih masyhur Masjid Pekojan. Dan letaknya ini ada di Jalan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Masjid ini dibangun tahun 1760 oleh Said Abdullah bin Husain Al-Idrus. Ingin lebih tahu tentang Masjid An-Nawir ini? Yuk sama-sama kita telusuri masjid ini. Alhamdulillah kita mau berwudu dulu. Subhanallah, ternyata masih ada tempat wudu yang seperti ini, peninggalan para guru-guru zaman dulu. Inilah satu kolam wudu yang memang lebih dianjurkan oleh para guru-guru zaman dulu. Yuk sama-sama kita berwudu. Bahkan, tak sedikit tokoh nasional yang memiliki darah Arab. Dari generasi ke generasi, mereka berkiprah di macam-macam bidang seperti agama, budaya, pemerintahan, kesenian, dan masih banyak lagi. Di ibu kota, jejak akulturasi Arab dan tempatan dapat dijumpai pada berbagai bangunan bersejarah. Di antaranya adalah Masjid Jami An-Nawir. Kompleks tempat ibadah ini berlokasi di Kampung Arab Pekojan, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Meskipun namanya Kampung Arab, kawasan ini juga dihuni penduduk keturunan Gujarat atau India. Masjid Jami An-Nawir berdiri sejak abad ke-18, tepatnya pada tahun 1760 Masehi. Hingga saat ini, Masjid Jami An-Nawir masih tegak berdiri dan menjadi kebanggaan masyarakat Jakarta. Secara kapasitas, bangunan yang terkesan megah ini dapat menampung sekitar 1.000 orang jamaah. Masjid ini dibangun oleh Habib Abdullah bin Husain Al-Idrus. Pada masa jayanya, sang Habib terkenal sebagai sosok yang kaya raya sekaligus dermawan. Kiprahnya tidak hanya tampak dalam pembangunan Masjid Jami An-Nawir yang berarti cahaya. Sebagai contoh, tokoh keturunan Arab Hadromi ini juga menyokong pendirian madrasah modern Jamiatul Khair dan Arabitah Alawiyah. Namanya bahkan diabadikan sejak zaman kolonial Belanda sebagai nama Jalan Alidruslan atau Jalan Alidrus. Sahabat Songli, kita mau sholat tahiyatul masjid dulu. Yuk sama-sama. Adapun lahan yang menjadi lokasi pembangunan masjid ini diyakini merupakan wakaf dari Syarifah Baba Kecil. Sama seperti Habib Abdullah, dirinya juga keturunan Arab Hadromi. Makamnya terletak di bagian depan area masjid ini.
Sebagai karya arsitektur, masjid ini tentunya sangat kaya akan nuansa khas Arab Betawi. Umpamanya, mimbar yang tampak antik hingga kini masih dapat dijumpai di sana. Mimbar ini merupakan hibah dari seorang Sultan Pontianak, Syarif Al-Qadri, yang memerintah pada abad ke-18. Secara keseluruhan, gaya bangunan Masjid Jami An-Nawir bercorak Arab yang memadukan berbagai unsur-unsur Betawi dan Barat, terutama neoklasik. Agaknya, masjid ini tidak dibangun sekaligus jadi, melainkan secara bertahap. Di sana, sudah beberapa kali mengalami pemugaran dan pemeliharaan. Di antaranya adalah renovasi besar-besaran yang dikerjakan pada tahun 1800 Masehi. Ternyata kita lihat ini ornamennya, begitu kita lihat di atas ini ternyata memakai kayu-kayu yang mungkin nanti kita akan bertanya-tanya kepada DKM yang ada di masjid ini. Dan juga kita lihat ini pilar-pilarnya ternyata begitu keker, dan ternyata setelah dihitung-hitung ada sekitar 33 pilar yang ada di dalam masjid ini. Dan ini mungkin filosofinya melambangkan zikir setiap ba'da sholat. Masjid Jami An-Nawir dianggap sebagai salah satu masjid tertua di Jakarta. Dalam sejarah penyebaran syiar Islam di tanah Betawi, peranan Masjid Jami An-Nawir pun tidak kecil. Konon, masjid ini adalah induk dari masjid-masjid di sekitarnya. Kompleks tempat ibadah ini juga diyakini berkaitan dengan masjid-masjid kuno lainnya di Keraton Surakarta, di Jawa Tengah, dan Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Songli, alhamdulillah kita sudah berada di Masjid An-Nawir yang ada di Jalan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah bersama dengan DKM Masjid An-Nawir. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Sehat. Mungkin bisa mengenalkan diri dulu, Habib. Ana Diki bin Abu Bakar Basandit. Alhamdulillah. Selaku daripada Ketua Pengurus Masjid Jami An-Nawir Pekojan. Alhamdulillah. Terima kasih Habib. Yang pertama saya mengucapkan silaturahmi. Saya datang ke sini ingin bersilaturahmi untuk mengetahui tentang keunikan masjid yang disebut Masjid An-Nawir atau lebih masyhurnya Masjid Pekojan mungkin. Betul. Kalau masjidnya sebenarnya dibilangnya sebenarnya Masjid An-Nawir ya. An-Nawir. Nah, jadi Pekojan itu nama tempat kampungnya. Ya. Nah, dan ada dua persamaan yang luar biasa yang Ana sendiri pribadi. Jadi sebelum Ana terangkan tentang Masjid An-Nawir ini, Ana pun habis mencari tahu tentang keberadaan masjid di daerah Semarang. Oh, Semarang. Ya, jadi daerah Semarang itu ada masjid yang memang nggak pakai An-Nawir tapi langsung namanya Pekojan. Oh, emang kampungnya Pekojan. Oh, kampung jadi Pekojan. Masjid Pekojan Semarang. Subhanallah. Ya, dan anak alhamdulillah kemarin nyampe ke Masjid Pekojan itu memang kampungnya nama Pekojan. Pokoknya ada kemiripan. Cuman bedanya masjidnya aja. Nah, jadi maka kalau misalnya dibilang Masjid Pekojan lebih tepatnya di Semarang. Oh, di Tapi kalau Masjid An-Nawir Pekojan, insya Allah ente nggak salah. Buka di searching Google pun langsung ditunjukin Pekojan Jakarta. Amin, amin. Nah, jadi Tahun berapa Habib masjid ini? ini tahun 1760. 760 Iya, Masehi. Masehi. Iya. Oleh siapa di ininya? Jadi kalau pendirinya memang nggak ada tercatat siapa
pendiri utama daripada Masjid Jami An-Nawir Pekojan. Iya. Namun di dalam catatan-catatan yang terbaru, ya ada yang mengatakan bahwa pewakifnya adalah salah satu marga daripada bangsa Al-Idrus. Tapi juga dengan makam Syarifah Fatimah atau makam Baba Kecil ini yang dikenal dengan Baba Kecil, yang juga ada yang mengatakan daripada ahli nasab bahwasanya bermarga Babrik. Ya, daripada kalangan Syarifah Alawiyin, yaitu bermarga Babrik. Jadi kalau memang menarik daripada sejarah dengan yang tertulis dengan masyarakat seputar, memang agak sedikit ada kontradiksi. Namun apapun yang memang pendirinya, barangkali sebagian besar memang salaf kita, pendahulu kita, mereka menutupkan jati dirinya agar menjadi salah satu amal murni keikhlasannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Anda rasa. Jadi maka ketika dikatakan salah satu pendirinya di masjid ini, kami sulit untuk menyampaikannya gitu. Oh, sebenarnya. Gitu. Ini memang awalnya masjid apa seperti apa? Kalau memang Riwayat. diriwayatkannya memang masjid. Namun untuk dikatakan sebesar apa masjid waktu tahun 1760 memang nggak seluas ini. Ya, di tahun 1760 masjid ini hanya berukuran kurang lebih mungkin 500 meter persegi 500 yang dalam catatan. Namun kan di dalam juga sejarah yang tertulis tentang peristiwa Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya Mufti Betawi, beliau kan memang ada kaitannya dengan Masjid An-Nawir Pekojan ini. Oh, subhanallah. Iya. Jadi Habib Utsman ini di dalam sejarah itu dituliskan beliau sebagai salah satu pengurus dan barangkali mungkin juga penggagas daripada bangunan Masjid Jami An-Nawir Pekojan menjadi bangunan yang permanen dan menjadi luasnya 2000 meter persegi. Totalnya. Total 2000 meter persegi. dari 500 meter persegi. Nah, kemudian daripada peristiwa yang tercatat daripada sebagian ahli sejarah yang mengatakan peristiwa Habib Utsman dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, yang memang dalam peristiwa itu dikenal dengan perubahan arah kiblat. Ini perubahan arah kiblat yang serong ke arah barat laut, yang dahulunya ke barat tepat. Betul. Ya. Dan untuk tanda-tanda ciri perubahan ini masih nampak gitu ya, masih diabadikan ya dengan dengan perubahan dinding ya, bagian atasnya dan bagian depannya, bagian luarnya itu. Jadi bukan bangunan yang dibangun dari awal miring seperti ini, enggak. Jadi tadinya lurus. Ya, kemudian karena dimiringin, jadinya karena dimiringin seperti orang yang merenovasi, asal yang penting ketutup jadi bagus. Subhanallah. Jadi ini sebagai salah satu sejarah juga. Jadi maka kaitannya dengan Habib Utsman begitu amat kental Masjid An-Nawir Pekojan ini. Jadi termasuk memang ada petilasan beliau. Petilasan beliau. Benar. Jadi total semuanya berapa? Semuanya luas. 2000 meter persegi. 2000 meter. Nah, untuk bangunan ini dari wakaf apa gimana? Wakaf. Wakaf. Iya, wakaf. Ya, untuk wakafnya yang sekarang ditulis bahwasanya Sayyid Abdullah bin Husin Al-Idrus. Ya, kemudian daripada nazir-nazir pendahulunya yang sudah berpindah sampai sekarang ke Al-Faqir. Oh, subhanallah. Ini kalau kita lihat kan ini banyak pilar-pilarnya nih, Bib ya. Benar. Ini memang dari dulunya memang konsepnya seperti ini apa seperti apa? Iya, ini pun termasuk bagian daripada ikon An-Nawir ya. Pilar ini adalah sebagian dari salah satu ikon yang memang jumlahnya disamakan dengan jumlah bilangan tasbih, tahmid, dan takbir yang dibaca selepas daripada habis sholat, yaitu 33. Jadi masuk kalau bahasa kiasan mungkin ya. Iya. Seperti kiasannya ini kiasan tasbihnya gitu. Iya benar. Karena kan bilangan tasbih, takbir, tahmid, takbir yang biasa dibaca selepas sholat itu 33. Jadi ini ditandakan dengan jumlah tiang yang ada di dalam Masjid Jami An-Nawir. Subhanallah. Nah kalau kita lihat ini langit-langitnya kan memang seperti etnik gitu ya. Iya. Memang seperti ini. Jadi ini papan jati ini kita munculkan ini di tahun 2014. Yang Ana sebagai pengurus waktu itu dimulai tahun 2013. Kemudian di 2014 Ana mulai mengambil langkah untuk restorasi. Itu pun kata yang diberikan oleh pihak pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kementerian. Karena kan Ana sempat dipanggil
ya sempat dipertanyakan tentang tindakan yang Anda mengambil renovasi saat itu. Anggapan Anda merenovasi. Iya, iya. Ya, karena memang ternyata hasil daripada pertemuan itu Anda dianggap sebagai orang yang merestorasi. Oh, merestorasi. Iya, ya, dan itu dukungan, artinya mereka mendukung kalau memang itu yang diambil tindakan. Dan ternyata memang alhamdulillah sampai saat ini kita nggak menghilangkan satu bagian pun yang ada di dalam Masjid Jami An-Nawir Pekojan. Kita malah mengembalikan kepada keasliannya, termasuk pelapon ini. Pelapon ini adalah sebagai papan jati yang ini anak setelah kerok. Jadi sebelumnya sudah menempel daripada dempul dan cat yang kurang lebih berapa senti. Ya, kemudian anak kupas, ya, dan kemudian dipelitur. Nah, saya tadi begitu masuk ke area Masjid An-Nawir ini, kita lihat ada tempat wudhunya itu kan khas seperti orang-orang dulu tuh, ada kolamnya. Kemudian mungkin apakah ada sumur di sini, Bib? Sumur ada, justru kalau memang yang Anda buat di depan-depan sekarang ini itu buatan baru. Oh, buatan baru. Kalau yang asli lamanya dari awal itu pun masih Anda abadikan. Ada di sebelah timur daripada Masjid An-Nawir ini, itu kolamnya masih kolam zaman dulu, memang sumur. Jadi airnya dari air sumber, mata air. Jadi yang model tempat wudhunya mungkin barangkali hampir bisa dibilang nggak ada di masjid-masjid yang di Jakarta. Di Pekojan hanya ada dua. Satu Musola Ar-Raudhah dan yang dua ini Masjid An-Nawir. Oh, Masjid An-Nawir. Jadi tempatnya turun gitu ya. Nah, untuk keunikan yang ada di masjid ini apa, Bib? Mungkin yang bisa kita berikan infonya ke sahabat Songli ini. Iya, artinya banyak ya. Banyak ya. Untuk di antaranya mungkin di antara yang pertama tadi seperti tiang, kemudian juga miringnya ya, saf miring yang ada di Masjid An-Nawir ini. Ketiga juga tempat wudhu, tempat wudhu yang memang kita masih abadikan sampai saat ini. Kemudian juga menara. Ya. Iya, itu bagian daripada keunikan-keunikan yang ada di Masjid Jami An-Nawir. Nah, ini mungkin termasuk kalau kita lihat di belakang kita nih, mimbarnya ini ya. Iya, termasuk mimbarnya memang udah cukup tua juga nih. Iya, ini mimbar pun sebenarnya tua, tapi kita recover ya, artinya kita restorasi, kembalikan kepada tahun ini kan sempat juga kena cat ini. Sempat pernah dicat, ya akhirnya kita kupas lagi, kita amplas lagi, kemudian kita pelitur. Nah, jadi daripada mimbar ini pun termasuk sebagai sejarah yang ada di masjid. Nah, kalau kita rasakan di masjid ini kan sepertinya adem. Betul. Biasanya kalau adem itu biasanya kalau guru-guru itu bilang ada wali yang ada bersemayam di sini. Apa memang ada makam wali di tempat sini? Kalau memang dikatakan wali ya, artinya masjid ini bukan hanya sekedar bersemayam seorang wali, tapi memang ini masjid memang dahulunya banyak dikunjungi wali. Termasuk Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau pernah ngajar di sini. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan pernah ngajar di sini. Ya, dan banyak lagi guru-guru kita pendahulu yang memang mereka keluar masuk ke Masjid An-Nawir. Nah, kemudian untuk makam-makam yang ada di sebelah barat Masjid An-Nawir ini, yang memang sampai saat ini pun tidak ada satupun pengurus yang mengetahui namanya siapa. Nah, ini ada peninggalan makam-makam yang yang kita rasa bukan orang biasa. Mungkin saya sedikit ingin bertanya juga nih pada Habib, mungkin lebih paham. Kebetulan di depan Masjid An-Nawir ini ada masjid juga tuh, Masjid Az-Zawiyah. Itu gimana? Jadi Zawiyah bukan masjid. Oh, bukan masjid. Jadi Zawiyah itu memang sebagai istilah yang digunakan di Hadramut pun ada Zawiyah namanya. Zawiyah itu tempat ibadah pribadi gitu ya. Iya, Zawiyah kan tempat ibadah pribadi kalau di Hadramut. Karena memang pendirinya adalah Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas. Ya, beliau adalah seorang ulama dari Hadramut yang datang ke Indonesia di masanya ketika wafatnya Habib Syekh Bafagi Boto Putih Surabaya. Nah, ketika beliau datang kemari, kemudian beliau juga berdomisili di Pekojan ini beberapa lama. Kemudian beliau membangun daripada zawiyahnya. Ya, zawiyahnya, dan juga ada sumur di sana. Ya, ada sumur peninggalan beliau yang dikeramatkan, dan jadi zawiyah itu diluaskan, dibesarkan karena memang digunakan setahun sekali untuk sholat malam ganjil, malam 27 Ramadan. Selanjutnya begini, Pekojan itu masyhur dengan disebutannya kampung Arab. Apakah memang di sini 100% itu
Dulu ya. komunitasnya Dulu ya. Arab. Kalau Iya. gitu. Dulunya ya, artinya itu yang Anda bilang tadi. Ada beberapa di wilayah Indonesia ini yang nama kampungnya Pokojan, bukan hanya di Jakarta aja. Ah, gitu. Jadi di Bogor ada kampung Pokojan, di Semarang ada, di Cirebon ada, kan gitu. Nah, jadi kampung Pokojan ini memang ada di beberapa daerah kota besar di wilayah Pulau Jawa. Pokojan. Nah, tapi untuk Pokojan yang ada di Batavia ini atau di Jakarta ini memang juga dikenal dengan kampung Arabnya. Kampung Arab. Ya, dan di Semarang pun begitu. Oh, Semarang. Dua etnis yang mendominasi daripada wilayah Pokojan. Biasanya orang etnis India, ya, yaitu Koja. Iya. Ya, etnis Koja dengan Arabnya. Oh, Gitu. Pokojan pun begitu. Nah, selanjutnya mungkin tadi Habib menerangkan tentang kajian-kajian di tempat ini. Nah, untuk kajian di Masjid An-Nawir ini biasanya setiap hari apa? Sampai saat ini, Ya. alhamdulillah kalau sampai saat ini ada, kita terus memakmurkan masjid ini dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang memang sebagai salah satu syiar masjid ya, seperti sholat berjamaah, terus juga pengajian-pengajian seperti majelis zikir atau majelis taklim, termasuk yang malam rutinnya malam Sabtu, ana sendiri yang mengajar di sini. Kemudian malam Senin ada Al Habib Husin bin Ja'far Al Haddad, ya, beliau mengajar di sini malam Senin. Kemudian malam Jumatnya kita majelis Yasin dan Ratibul Haddad. Kemudian juga setiap badal asar tadi kita membaca Wirdul Latif. Terus kalau di malam Ahad ya, nanti malam kita baca burdah, ya, salawat burdah. Kemudian juga malam ba'dal maghribnya setiap Senin, Selasa, Rabu itu ada pengajian anak-anak. Subhanallah, berarti cukup ada juga. Alhamdulillah. Berarti di Pokojan ini mungkin An-Nawir ini bagi sentral juga ya? Iya, Zawiyah dan An-Nawir bagian daripada sentral gitu. untuk kegiatan dakwah di sini ya. Jadi cukup lumayan ini juga. Saya lihat etnik, benar-benar etnik ini di masjid ini. Jadi alhamdulillah, terima kasih pencerahannya dari Habib. Mudah-mudahan para sahabat Songli ini mendapat pencerahan dari silaturahmi ke sini, dan mohon doanya juga dari Habib. Sama-sama. Mudah-mudahan kami diberikan keberkahan. Amin, amin. Juga Habib Amin. mudah-mudahan diberikan kesehatan Amin, oleh amin. Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Habib Amin. atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Songli, alhamdulillah kita sudah selesai kunjungan kita ke Masjid An-Nawir ini. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Mengutip kata mutiara dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beban menyimpan rahasia lebih ringan daripada perasaan khawatir akan terbongkarnya rahasia yang kau sampaikan kepada seseorang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.